muslimat yang dirahmati Allah sekalian, majlis seminar kita diteruskan lagi untuk pembentangan sesi yang kedua, yang mana majlis akan menjemput Al-Fadil Ustaz Muhammad Nazim bin Muhammad Nur selaku moderator, dan dijemput sekali dua pembentang yang terlibat untuk membentang sesi pembentangan yang kedua ini, yang bertajuk Manhaj Salafus Salih ketika melaksanakan amalan berpegang dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Pembentang yang pertama dipersilakan Sahibul Fadilah Dr. Muhammad Hidayat Nur Wahid dari Indonesia, dan pembentang yang kedua iaitu Profesor Madya Dr. Muhammad Asri bin Zainal Abidin, Pensyarah Universiti Sains Malaysia. Majlis dengan ini mempersilakan. Falyatafaddal mashkura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang berbahagia Al-Fadil Ustaz Abdul Malik bin Husin selaku Pengarah Jabatan Ehwal Agama Islam Negeri Perlis, para alim ulama, para pembentang pada sesi yang kedua ini, yang berbahagia Al-Fadil Dr. Muhammad Hidayat Nur Wahid daripada Republik Indonesia, dan yang berbahagia Profesor Madya Dr. Muhammad Asri bin Zainal Abidin daripada Universiti Sains Malaysia, para peserta hadirin hadirat muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT sekalian. Tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT sekalian, kita berada di sesi pembentangan yang kedua, dan kita didatangi oleh dua orang pembentang yang saya yakin dan percaya kita sangat menanti-nantikan segala pandangan beliau, pandangan mereka yang mungkin ianya sebagai mutiara kata untuk sedikit sebanyak kita bawa balik bersama-sama dengan ikhwan kita yang tidak dapat bersama-sama pada pagi ini. Tanpa melengahkan masa, saya dengan ini menjemput dan mempersilakan pembentang yang pertama daripada Republik Indonesia, yang berbahagia Dr. Muhammad Hidayat bin Nur Wahid, yang sebelum itu saya sedikit menyampaikan biodata beliau untuk sama-sama kita kenal siapakah pembentang kita yang kita jemput pada pagi ini. Beliau adalah yang berbahagia Dr. Muhammad Hidayat ataupun His Excellency Dr. Muhammad Hidayat Nur Wahid, yang berasal daripada Klaten Klaten di Indonesia. Bukan Klaten, Klaten di Golok di Malaysia, yang mana mendapat pendidikan daripada Universiti Islam Madinah dalam jurusan Aqidah, dan beliau juga telah melanjutkan pengajian di peringkat sarjana dan doktor di universiti yang sama, dan beliau sebenarnya sekarang menjawat jawatan sebenarnya mantan Speaker Majlis Permusyawaratan Rakyat Parlimen Indonesia pada tahun 2004 hingga tahun 2009, dan juga masih lagi merupakan ahli Majlis Permusyawaratan Rakyat, iaitu ahli Majlis Parlimen Indonesia, dan masih lagi dalam penggal ini, yang sudah pasti punya ilmu yang sangat luas dalam bidang dakwah, yang punya khibrah yang sangat hebat, yang sudah pasti kita nak kutip mutara daripada beliau yang bakal berbicara dengan tajuk Manhaj Khulafa Ar-Rashidin yang keempat. Majlis dengan ini menjemput dan mempersilakan yang berbahagia Dr. Muhammad Hidayat Nur Wahid untuk memberikan pembentangan pada pagi ini. Falyatafaddal mashkur.
Bismillahirrahmanirrahim. Babi nasta'in. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'd. Ya ikhwatul hudur yang berhormat, Bapak dan Ibu-ibu, baik daripada Kerajaan Perlis maupun juga dari Al-Muhakadini di Sifar Al-Mamlakah Arabiyah Saudiyah, rekan-rekan kami para pembentang kertas kerja, para alim ulama, para hadirin hadirat yang semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu saja kita semuanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyampaikan jazakumullahu khairan katsiran, terima kasih kepada baik Kerajaan Perlis maupun juga Kantor Atas Agama Kedutaan Arab Saudi yang telah menyelenggarakan acara yang sangat penting ini untuk kita bisa bersilaturahim, untuk kemudian bersilatu al-ilmi, untuk kemudian mudah-mudahan bersilatu al-amali, supaya dengan demikian maka apa yang menjadi tujuan cita-cita dari diselenggarakannya acara ini, konferensi ini, seminar ini bisa terlaksana dengan sebaik-baiknya. Tapi alhamdulillah sejak dari pagi kita mendengarkan atau saya mendengarkan pemaparan makalah pembentangan kertas kerja daripada ustaz-ustaz kita, rekan-rekan kita dari Malaysia dengan bahasa Malaysia, dan insya Allah saya bisa paham. Dan karenanya kalau sekarang saya membentangkan kertas kerja dengan bahasa Indonesia, saya berharap rekan-rekan dari Malaysia pun juga bisa paham. Tapi yang jelas insya Allah makalah saya tidak akan berpusing-pusing, apalagi pusing bahasa Indonesia. Saya akan to the point saja karena waktunya memang tidaklah sangat panjang. Bapak dan Ibu yang saya hormati, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya diamanahkan untuk menyampaikan suatu kertas kerja terkait dengan manhaj al-khulafa ar-rasyidin dalam melaksanakan Al-Quran dan As-Sunnah. Tadi di depan telah disampaikan dengan amat sangat baik oleh para ustadz kita, para pemikir-pemikir kita dalam bentangan kertas kerja mereka, apa itu Al-Quran dan As-Sunnah, apa urgensinya, apa manfaatnya, dan tentulah itu menjadi bagian dari al-ma'lum minad din bil-darurah. Kalaupun disebutkan itu babnya adalah wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan apalagi memang kadang-kadang seringkali kita dibuat menjadi seolah-olah cara pandang kita tentang Al-Quran dan As-Sunnah, dan apalagi nanti ketika kita membahasnya dalam konteks manhaj al-khulafa ar-rasyidin dan sesungguhnya juga manhaj al-a'immah al-arba'ah, kita kadang-kadang dibuat menjadi seolah-olah kalau kita berbicara tentang Al-Quran dan As-Sunnah seolah-olah hanya kemudian terkait dengan sesuatu yang sangat sempit saja, sesuatu yang hanya terkait dengan masalah hablum minallah saja, seolah-olah tidak ada kaitannya dengan hablum minan nas, seolah-olah bahkan hanya terkait dengan masa lalu saja, seolah-olah tidak terkait dengan masa sekarang ini, seolah-olah hanya cocok untuk diberlakukan di tanah Arab saja, seolah-olah dia tidak cocok untuk diterapkan di bumi Asia Tenggara maupun juga di bumi Allah yang lainnya. Padahal dengan amat sangat gamblang bisa kita dapatkan fakta-fakta bahwa ketika Allah kemudian memerintahkan kepada kita untuk wa'atiullaha wa rasulah la'allakum turhamun, ketika Rasulullah menegaskan tentang taraktu fikum amraini lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnata rasulih, sudahlah jelas bahwa sejak dari awal Al-Quran dan As-Sunnah dihadirkan untuk bisa terus difahami, dikembangkan, didakwahkan, diperjuangkan dimanapun juga umat Islam itu berada, di negeri, di bumi Allah manapun mereka hidup, di zaman kapanpun mereka berada. Karena memang sejak dari awal Al-Quran dan As-Sunnah itu memang dihadirkan menjadi sesuatu yang bersifat wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Ketika dia bersifat wahyu, dan wahyu ini dari Allah Subhanahu wa taala, kita mendapatkan bahwa ada satu hal yang sangat unik. Al-Quran dan As-Sunnah ini bukan sekedar teori, tapi dia sesuatu yang kemudian dipraktekkan,
diamalkan, dibumikan, menjadi sesuatu yang real, konkret, mewujud. Tidak sesuatu yang hanya berkategori dongeng saja, sesuatu yang berkategori hanya enak diceritakan saja, tetapi tidak pernah bisa dilaksanakan dengan nyata. Dan apalagi kemudian tidak diketahui hasilnya, tidak diketahui suksesnya seperti apa. Al-Quran dan As-Sunnah memberikan kepada kita satu gambaran yang konkret bahwa bahkan telah dihadirkan satu model, satu role model, satu namudats, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sesuatu yang betul-betul bisa diwujudkan, dihadirkan, dibumikan, menjadi realita konkret dengan segala dinamikanya, dan bahkan sukses menghadirkan alternatif masyarakat baru dari dulu masyarakat yang jahiliyah jadi masyarakat yang Islamiyah. Dan hal yang unik yang lain lagi adalah bahwa berbeda dengan kitab-kitab suci yang lainnya maupun juga sabda-sabda para nabi yang lainnya, Al-Quran dan As-Sunnah telah mendapatkan pengkhidmatan yang luar biasa. Dia difahami, dia dihafalkan, dia diperjuangkan, dia ditulis, dia dicatat, dia dibukukan, dan sampai hari ini tetap otentik sebagai sesuatu yang dibenarkan secara ilmiah, dan itu hanya ada dalam konteks Al-Quran dan As-Sunnah. Kita tidak mendapatkannya dalam kitab-kitab suci yang lainnya maupun juga dalam ungkapan-ungkapan para nabi yang lainnya seluas dan seotentik seperti yang terjadi dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Hal lainnya lagi yang saya kira sangat penting untuk selalu kita kembangkan, dan nanti kita akan lihat bagaimana Al-Khulafa Ar-Rasyidin melakukannya dengan amat sangat brilian, bahwa Al-Quran dan As-Sunnah tidak pernah dihadirkan untuk bertentangan dengan akal, dengan logika, dengan logik, tapi dia justru membimbing akal, membimbing logika kita untuk berlaku dengan betul-betul yang logik. Bahkan dia terus mendorong, menghasung agar akal kita terus bekerja, terus belajar, terus berijtihad, dan bahkan dalam konteks hadis Rasulullah agar kita menghadirkan sunnah hasanah. Rasulullah menegaskan, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha la yanqusu dzalika min ujurihim syai'an ila yaumil qiyamah. Dan kita juga memahami bahwa Al-Quran dan As-Sunnah yang nanti akan diperjuangkan lebih lanjut oleh Khulafaur Rasyidin ada sebuah fakta tentang bagaimana ia tidak hadir sebagai sesuatu yang tiba-tiba atau sesuatu yang semuanya utuh dalam waktu yang sama, tapi dia hadir dalam proses yang sangat panjang, 23 tahun lamanya, melalui beragam peristiwa-peristiwa yang terjadi, menjawab masalah, menyelesaikan masalah, memberikan arahan terhadap masalah dalam beragam bentuknya. Ada dalam bentuk marah, ada dalam bentuk suka, ada bentuk duka, ada bentuk berita, ada dalam perintah, ada dalam bentuk larangan, dalam segala bentuknya, bentuk-bentuk yang kemudian akan kita dapatkan bahwa hal semacam itu atau sejenis itu kita dapatkan nanti dalam kehidupan kita sehari-hari. Kaitannya dengan hubungan kita dengan ayah, ibu, dalam keluarga, dengan anak, dengan masyarakat, di dalam masjid, sesama jamaah, dengan kelompok umat yang beragama yang lainnya, kelompok umat yang dari suku yang lainnya, kelompok masyarakat yang berbeda profesinya, bahkan relasi antara manusia dengan negara, manusia dengan pemimpin, semuanya dengan amat sangat gamblang ditampilkan contoh-contohnya dan bahkan ajaran-ajarannya yang telah dicontohkan dengan sangat bagus dan sangat sukses oleh Rasulullah SAW. Hadirin yang dirahmati Allah SWT, dengan pendekatan ini maka sudah amat sangat selayaknya bila seminar semacam ini memang dihadirkan untuk memberikan kepada kita satu penegasan kembali bahwa seperti tadi disampaikan oleh Dr. Azwira dan rekan-rekan yang lainnya, bahwa sesungguhnya kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah seperti yang juga nanti akan dipraktekkan oleh Khulafaur Ar-Rasyidin, memberikan kepada kita sebuah pemahaman Islam yang baik, benar, membawa kepada solusi, menghadirkan rahmatan lil alamin, jauh daripada perilaku tatarruf, jauh daripada perilaku hulu, jauh daripada perilaku ekstremisme, jauh daripada perilaku terorisme, dan bahkan dia akan menghadirkan sesuatu yang sebaliknya, dia akan menghadirkan masyarakat yang betul-betul rahmatan lil alamin. Tetapi memang kadang-kadang jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita akan masuk ke dalam kajian-kajian yang lebih mendalam, kita sepakat Al-Quran menegaskan walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Tapi pada prakteknya kita mendapatkan bahwa masyarakat umat Islam terbelah dalam 3 kelompok. Satu kelompok yang mutasyaddidin, semuanya mereka ambil dari Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sesuatu yang hanya yang serba keras saja, serba tidak boleh saja, serba harus saja, seolah-olah hukum Islam itu hanya antara wajib dan haram.
Padahal di antara itu ada yang sunnah, ada yang makruh, ada juga yang mubah. Tapi ada yang juga kemudian mutasahilin. Mereka mengatakan bahwa ya kan Al-Quran juga menegaskan atau Rasulullah mengatakan yassiru wa la tu'assiru, kita harus selalu mudahkan. Tapi memudah-mudahkan ini kemudian jadilah dia terjebak pada apa yang dilakukan oleh kalangan yang disebut dengan kalangan rekan-rekan dari atau kelompok yang disebut sebagai kalangan liberalis maupun juga sekuleris. Mereka memudah-mudahkan tapi kemudian malah kemudian menjauhkan al-Islam dan Al-Quran Sunnah dari yang semestinya. Disinilah kemudian Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin memberikan kepada kita suatu manhaj al-wasat. Bagaimana memahami Al-Quran dan As-Sunnah, menghidupinya, menghadirkannya dalam perilaku yang konkret. Di dalamnya ada ijtihad, di dalamnya ada kemampuan untuk menjawab tantangan zaman, tidak keluar daripada Al-Quran dan As-Sunnah, tapi berani menghadirkan ijtihad, dan tetaplah mereka adalah Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin yang menjadi rujukan dari kita semuanya. Kita mengetahui bahwa Al-Khulafaur Rasyidun adalah sebuah terminologi yang dikaitkan dengan para salaf, yaitu generasi awal binaan Rasulullah SAW, dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kemudian Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu jami'an. Masih cukup lama, masih 10 menit lagi. Tapi saya baru mau masuk ke tema sekarang. Baiklah, saya akan coba percepat. Al-Khulafaur Rasyidin karenanya adalah sebuah realita bahwa mereka adalah generasi yang berhubungan dengan Rasulullah secara langsung, dibina oleh Rasulullah, ditarbiyah oleh Rasulullah, kemudian bersama dengan Rasulullah memperjuangkan dakwah Islam, melanjutkan dakwah Islam, melanjutkan kepemimpinan dakwah Islam. Dan bahkan bila kita lihat bagaimana perkembangan dakwah Islam, akan kita dapatkan sesuatu yang luar biasa. Setelah Rasulullah, Khulafaur Rasyidin melanjutkan memegangi Al-Quran dan As-Sunnah, mengembangkan dakwah Islam, sampai al-Islam itu berkuasa mengatasi bangsa-bangsa yang tadinya berlatar belakang budaya yang sangat unggul. Di timur ada bangsa Persia, di barat ada bangsa Bizantium. Dengan kerajaan Persia dan kerajaan Bizantium, waktu itu ada dua kerajaan terbesar di dunia pada saatnya. Tapi pada masa Khulafaur Rasyidin, Islam sampailah mengalahkan kerajaan Persia, sampailah mengalahkan kejayaan daripada kerajaan Bizantium, dan kemudian Islam menyebar ke kawasan yang amat sangat luas itu. Bisa kita bayangkan bagaimana kira-kira pemahaman Islamnya, pemahaman Khulafaur Rasyidin terhadap Al-Quran dan Sunnah, sampai kemudian bisa menyebarkan Islam begitu luar biasa. Pastilah bukan karena mereka hanya mempergunakan pendekatan pedang saja, sebagaimana dikatakan oleh banyak daripada orang-orang orientalis yang mengatakan bahwa Al-Quran, al-Islamu yantasiru bisayf, bahwa Islam itu berkembang dengan pedang. Tidak. Dakwah yang mereka lakukan, kedua hasanah yang mereka hadirkan, dan kemudian kemuliaan dan keunggulan daripada peradaban dan tamadun Islam itulah yang nanti memudahkan kalangan-kalangan Kristiani, baik itu di Kairo maupun di Yerusalem, untuk kemudian mereka menyerahkan kunci-kunci daripada kota-kota itu untuk kemudian diserahkan kepada pimpinan umat Islam, untuk kemudian Islam masuk dan kemudian menyebarkan al-Islam. Demikian juga lah yang terjadi dalam konteks Persia. Dialog yang terjadi antara Rustum dan pimpinan daripada Panglima Islam ketika ditanya, ma akhrajaka? Qala inna ma kharajna linukhrijal ibad min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad wa min jawri al-adyan ila adil al-Islam wa min dhiqi ad-dunya ila sa'ati al-akhir. Inilah yang kemudian menghadirkan penyebaran Islam yang luar biasa, bukan karena pedang. Jadi karena tamasuknya Khulafaur Rasyidin kepada Al-Quran dan As-Sunnah, maka Islam menyebar sampailah jauh ke negeri kita di kawasan Asia Tenggara ini. Dan bahkan dalam sebuah penelitian yang terakhir dilakukan oleh Profesor Dr. Azumardi Azra, didapatkan bahwa Islam telah sampailah ke Indonesia atau ya ke Jawa begitu ya, mungkin lebih tepat istilah Jawa. Karena Jawa itu kemudian meliputi sekaligus Indonesia, sekaligus juga Malaysia, sekaligus juga Fatani, sekaligus juga Filipina Selatan pada waktu itu. Ternyata itu sudah terjadi pada masa Khalifah Ar-Rasyid Umar ibn Abdul Aziz. Dibuktikan dengan adanya surat menyurat antara Raja-Raja Sriwijaya dari Palembang dan Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang dinukilkan atau diabadikan oleh Al-Jahid dan juga Ibn Abdi Rabbih dalam Al-Iqbal Al-Farid. Sekali lagi, Khulafaur Rasyidin memegangi Al-Quran dan As-Sunnah dengan begitu bertanggung jawab, begitu brilian, begitu pintar, sehingga bisa menyebarkan Islam dan mengalahkan peradaban-peradaban yang tadinya begitu dominan yang ada di Persia maupun yang ada di Bizantium. Ini adalah sebuah prestasi yang sangatlah luar biasa.
Kemudian mengapa kita harus mengikutinya? Karena memang demikianlah perintah Rasulullah SAW. Alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa'ir rasyidin mahdiyyin min ba'di. Dalam bahasan para ulama, baik itu Ibnu Taimiyah maupun Ibnu Qayyim, disepakati bahwa memang khulafa'ir rasyidin sunnahnya adalah menjadi sunnah. Karena selain dari bahwa mereka adalah para sahabat utama yang ijma'nya adalah merupakan ijma' al-ummah, mereka juga al-khulafa'ir rasyidin yang adalah para pemimpin yang kita diperintahkan untuk menaati Allah wa atiur rasulah wa ulil amri minkum. Ke ulil amri minkum dalam konteks sekarang saja kita ada kewajiban untuk mentaati, apalagi kalau ulil amri itu adalah para khulafa ar-rasyidin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ingin cepat saja dan saya berharap nanti bisa dibaca lebih detail lagi dalam makalah saya. Al-khulafa ar-rasyidun dalam interaksinya dengan Al-Quran dan As-Sunnah, tadi saya sampaikan di depan bagaimana mereka berinteraksi dengan sangat bagus dan kemudian sukses untuk kemudian membawa Islam ini terus berlanjut, tidak berhenti hanya pada masa Rasul tapi berlanjut. Tapi kita akan dapatkan berikutnya sebuah peristiwa-peristiwa yang spektakuler, yang sangat luar biasa, yang saya yakin tidak mereka lakukan hanya karena mereka ingin sekedar berbeda, tapi mereka lakukan itu dengan penuh tanggung jawab karena mereka adalah Al-Khulafa ar-Rasyidin. Yang pertama adalah apa yang terjadi dengan Khalifah Rasyid Abu Bakar As-Siddiq. Kita tahu bahwa beliau adalah khalifah yang dengan ijtihadnya membuat sebuah terobosan ketika didapatkan bahwa banyak pihak kemudian menolak membayarkan zakat dan bahkan kemudian menghadirkan harokat al-irtidad, para orang-orang yang akan murtad dari al-Islam. Beliau tidak ragu untuk kemudian memerangi mereka. Padahal Umar bin Khattab radhiyallahu anhu waktu itu sudah mengingatkan, dalam suatu riwayat disebutkan bahwa lamma tufi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wastakhlafa Abu Bakrin wa kafara man kafara min al-Arab, qala Umar ya Abu Bakar kaifa tuqatilu an-nas wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umirtu an uqatila an-nas hatta yaqulu la ilaha illallah man qala la ilaha illallah faqad asama minni malahu wa nafsahu illa bihaqqihi wa hisabuhu 'ala Allah. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Tapi kemudian Abu Bakar Siddiq menjawab dengan lantang, qala Abu Bakar wallahi la uqatilanna man farraqa baina as-salati waz zakati fa inna az-zakata haqqul mal wallahi law mana'uni iqalan atau inaqan kan yu'addunaha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam laqataltuhum ala maniha. Dan kemudian Umar menyetujui apa yang disampaikan oleh Abu Bakar Siddiq. Sebuah keberanian dari seorang pemimpin untuk menegakkan hukum, sesuatu yang difahami oleh sahabat yang lain sebagai itu tidak ada pada masa Rasulullah. Umar dan Abu Bakar Siddiq membuat sebuah pemahaman yang sangat benar untuk kemudian agar Islam tetap jaya, tetap terjaga, tidak dipisah-pisahkan antara satu rukun dengan rukun yang lainnya, dan tidak kemudian orang dengan mudah keluar daripada al-Islam. Tapi kelanjutannya adalah ketika Umar bin Khattab kemudian mengusulkan kepada Khalifah Rasyid Abu Bakar Siddiq agar membukukan Al-Quran, karena didapatkan bahwa banyak para hufaz Al-Quran telah wafat dalam beragam jihad atau dalam beragam peristiwa jihad. Umar bin Khattab khawatir kalau kemudian para hafadzatul Al-Quran, para penghafal Al-Quran meninggal dan kemudian Al-Quran belum dituliskan, belum dibukukan, dikhawatirkan Al-Quran juga akan terbawa oleh para sahabat yang telah wafat itu. Abu Bakar As-Siddiq tadinya tidak setuju dengan usulan ini dengan alasan seperti yang disampaikan oleh Umar bin Khattab di depan. Beliau mengatakan Rasulullah tidak melakukan itu. Tapi Umar bin Khattab kemudian melakukan sebuah dialog yang intensif sampai akhirnya kemudian Allah membukakan mata hati Abu Bakar As-Siddiq untuk membukukan Al-Quran. Sebuah terobosan yang luar biasa. Pemimpin yang berani melakukan sebuah tindakan-tindakan yang akan menyelamatkan masa depan daripada umat dengan penyelamatan daripada Al-Quran itu. Kita juga mengetahui bahwa Umar bin Khattab adalah sosok yang luar biasa dalam upayanya untuk mengembangkan budaya Islam. Beliau tidak takut sebagaimana yang Rasulullah telah pernah ajarkan, al-kalimatu hikmatu dhalatul mu'min anna wajadaha fahu ahaqqu biha. Beliau kemudian tidak takut untuk menerima apa yang diusulkan oleh salah seorang daripada sahabat beliau, Al-Mughirah ibn Syu'bah. Ketika beliau pernah menulis kepada Umar ibn Khattab bahwa ia, Al-Mughirah ibn Syu'bah, memiliki seorang budak dari Persia yang terampil dalam pandai besi, tukang ukir dan juga tukang kayu, dan meminta izin kepada khalifah untuk dia bisa masuk ke kota Madinah. Umar ibn Khattab tidak ragu untuk mengizinkannya. Sebuah cara pandang yang demikian terbuka untuk memungkinkan umat Islam mengambil pelajaran terbaik teknologi dari manapun juga, termasuk dari orang-orang Persia yang waktu itu belum beragama Islam. Bahkan dalam konteks yang lain, dalam administrasi negara, Khalifah Umar bin Khattab juga memberikan pada kita sebuah cara pandang bagaimana beliau tidak ragu untuk mengakomodasi beberapa prinsip
dari cara penyelenggaraan negara yang profesional yang ada di Persia, seperti mengadopsi sistem administrasi Persia dalam menjalankan pemerintahannya, pembentukan al-mahasil, lembaga yang mengurusi wajib zakat dan pajak, pengangkatan hakim dan gubernur secara langsung dengan pemberian gaji dan tunjangan kepada mereka, mendudukan hakim sebagai pihak yang independen. Beragam perilaku dan cara pengelolaan negara yang ada pada orang-orang Persia yang waktu itu belum beragama Islam diambil oleh Khalifah Umar bin Khattab untuk kemudian dikembangkan, karena Rasulullah yang pernah mengatakan al-kalimatu hikmatu dhalatul mu'min anna wajadaha fa huwa ahaqqu biha. Kita juga akan mendapatkan bagaimana Khalifah Umar bin Khattab begitu luar biasa membuka musyawarah, termasuk musyawarah tentang cara penentuan penanggalan al-Islam. Kita mengetahui riwayat hal ini begitu banyak, tapi kemudian Umar bin Khattab menyetujui untuk penanggalan al-Islam yang belum terjadi pada masa itu, dan itu amat sangat penting. Anda bisa bayangkan kalau negara tanpa penanggalan, kapan akan bergaji, kapan akan liburan, kapan akan tidak jelas. Kemudian Khattab berani membuat sebuah terobosan yang semuanya dalam kerangka untuk justru melaksanakan Al-Quran dan As-Sunnah itu. Banyak hal yang lain yang nanti bisa ditelaah lebih lanjut. Kita juga lihat dari sisi Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Beliau melihat suatu perkembangan yang lain daripada Al-Quran. Al-Quran telah dibukukan pada zaman Khalifah Utsman ibn Affan. Ternyata di perkembangannya di lapangannya ternyata menghadirkan Al-Quran yang kemudian dibaca dalam beragam bentuk bacaan. Dan itu bisa menghadirkan fitnah. Dan kemudian Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu membuat suatu ijtihad dengan membakukan Al-Quran. Dan Al-Quran yang tidak baku kemudian dibakar. Al-Quran yang baku ini kemudian dikirimkan ke 7 kawasan, selebihnya dibakar supaya tidak terjadi fitnah, karena dikhawatirkan kalau kemudian terjadi khilaf dan ikhtilaf yang kemudian hanya menghadirkan konflik, fitnah akan terjadi dan umat akan mundur kembali. Khalifah Rasyid Utsman ibn Affan, Ali bin Abi Thalib. Beliau juga adalah sosok khalifah yang melanjutkan tradisi daripada Khulafaur Rasyidin sebelumnya. Al-Quran dan Sunnahnya pastilah amat sangat nomor 1. Dan dalam konteks itulah maka beliau berani untuk kemudian ketika mendapatkan laporan bagaimana umat belakangan tidak lagi begitu amat sangat lihai dalam bidang nahwu dan sharaf dalam bidang bahasa Arab. Bahkan kemudian ada yang membaca ungkapan surat Taubah yang ketiga, innallaha bari'un minal musyrikina wa rasulihi. Tentu mengagetkan, bagaimana mungkin Allah bari'un min rasulihi? Itu adalah karena salah baca. Karena pada waktu itu memang Al-Quran belum ada syakalnya, belum ada AIU-nya, belum ada syakalnya. Kemudian Al-Khalifah Rasyid Ali bin Abi Thalib memerintahkan pada Abdul Aswad Ad-Duali untuk kemudian melakukan sebuah kajian-kajian, tindakan-tindakan, dan menghadirkan apa yang kita kenal belakangan dengan ilmu nahwu. Bayangkan bila seorang khalifah tidak berani untuk kemudian membuat suatu terobosan untuk menyelamatkan Al-Quran dan As-Sunnah, seperti apa kiranya? Kita bisa bayangkan di Indonesia akan menjadi seperti apa. Kayaknya sudah habis waktunya, sudah datang. Baik. Khalifah Rasyid Ali bin Abi Thalib juga memberikan kepada kita satu contoh. Pada masa beliaulah terjadi peristiwa Siffin, dan pada masa beliaulah terjadi munculnya mereka-mereka kalangan dari Khawarij yang mengkafirkan umat Islam, mengkafirkan para pimpinan umat Islam. Tapi beliaulah yang kemudian menyelesaikan masalah ini dengan cara amat sangat bijak. Terkait dengan Siffin, beliau mengatakan ketika kalangan Saba'iyin mengatakan tentang bahwa mereka adalah al-Bughat, beliau mengatakan la innamahum ikhwanuna, tapi hum baru alaina, tapi innamahum kadzalika ikhwanun. Dan kemudian diantarkan Sayyidah Aisyah dengan cara yang sangat baik dan sangat terhormat. Tapi terkait dengan para Mu'tazilah, para Al-Khawarij, Ali bin Abi Thalib mengutus putra daripada paman Abdullah bin Abbas untuk berdialog dengan orang Khawarij untuk kemudian membuat mereka taubat, sadar akan kebenaran, untuk kembali pada kebenaran. Begitulah Al-Quran As-Sunnah hidup dalam kehidupan para Khulafaur Rasyidin untuk menyelamatkan akidah wasatiyah, akidah Ahlussunnah wal Jamaah ini menjadi sesuatu yang hadir demikian dinamis, hadir demikian real dan konkret, setiap waktu, setiap saat bisa diwujudkan dan bisa dimunculkan, dan selalu bisa menjadi panduan untuk kehidupan kita dimanapun kita hidup, menghadapi tantangan apapun kita juga, baik dalam konteks pemikiran, baik dalam konteks administrasi negara, relasi hubungan antar beragam pihak. Dan Al-Khulafaur Rasyidin telah memberikan contoh yang sangat baik kepada kita semuanya. Aku lupa hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Mohon maaf bila waktunya berkepanjangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.